Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dimanapun berada, para pecinta ziarah, khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Pekalongan, sahabat. Karena saya pada kesempatan hari ini, sahabat, pada kesempatan hari ini, sore hari ini, saya akan berkunjung dan berziarah masih di wilayah Kabupaten Pekalongan, sahabat, yakni di makam keramat Ki Gede Jati Penghulu, sahabat. Wah, ini adalah lokasi bagian depannya, sahabat. Makam keramat Ki Gede Jati Penghulu, sahabat, atau masyarakat sekitar ini menyebutnya dengan Mbah Mulu, sahabat. Nah, makam keramat Mbah Mulu ini lokasinya berada di tengah-tengah pohon apa nih, kameramen? Ini pohon apa? Sengon ya. Berada di tengah-tengah pohon sengon dan juga pohon apa, tanaman tebu, sahabat. Jadi makam keramat Ki Gede Jati Penghulu ini, sahabat, itu lokasinya berada di tengah-tengah banyaknya pohon sengon dan juga banyaknya pohon tebu, sahabat. Wilayahnya di Duku Sampih, Kecamatan Wonopringgo, sahabat. Masuknya itu Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sahabat. Nah, ini seperti yang sahabat-sahabat lihat ya kan, ini adalah jalan setapak, sahabat. Ini jalan, bukan jalan setapak ya, ini jalan kecil lah, sahabat ya. Ini jalan motor gitu kan, jalan motor, namun jalan ini sudah rapi, sahabat, sudah diaspal. Jadi dari sana tuh, sahabat ya, itu dari sana ya kan, jalan gede ini memang sengaja dibuat jalan menuju ke sini, sahabat, ke daripada lokasi makam Mbah Mulu ini, sahabat. Nah, ini posisinya mentok sampai sini. Jadi memang akses jalannya itu memang sengaja diarahkan ke makam keramat Mbah Mulu ini, sahabat. Nah, ini seperti yang sahabat-sahabat lihat, sahabat, ini bagian depan, sahabat ya. Tuh, ini banyak pohon sengon, sahabat. Ini pohon sengon semua tuh. Pohon sengon, dan ini saya masih di area bagian depan makam keramat, sahabat. Nah, ini pohon sengon banyak banget, sahabat tuh. Ya kan? Tuh, wah, banyak banget pohon sengonnya, sahabat. Di depan daripada makam keramat ini, sahabat. Nah, ini juga persis di depannya lagi, sahabat. Tuh. Jadi banyak pohon sengon, sahabat. Ya kan? Lokasinya ini enggak begitu luas, sahabat ya. Ya cuma segini gitu kan. Ini cuma segini halaman daripada makamnya, sahabat. Jadi enggak luas seperti makam-makam keramat pada lainnya, sahabat. Nah, ini bagian samping, sahabat. Bagian samping daripada makam keramat ini adalah banyak pohon sengon juga ya kan. Area perkebunan warga, sahabat. Ya, area perkebunan warga ini bagian samping. Nah, ini adalah sebelah sini adalah makam keramatnya, sahabat. Nah, ini sebelah sini bagian makam keramatnya, saya di bagian samping. Nah, lalu ini di belakang, sahabat, di belakang makam keramat itu, sahabat ya, itu banyak pohon tebu tuh. Itu pohon tebu semua, sahabat. Karena memang mayoritas masyarakat di Wonopringgo ini, sahabat, ya kan, di Kecamatan Wonopringgo, Desa Sampih ya, ini memang masih banyak lahan kosong, sahabat, yang ditanami daripada pohon sengon dan juga banyak tanaman-tanaman tebu milik warga, sahabat. Kebetulan saya berziarah ke sini itu sekarang itu hari Senin, sahabat ya, hari Senin sore, kurang lebih sekitar jam 2:30-an, sahabat. Ah, ini malah udah jam 3, sahabat, tapi belum asar ya, kameramen ya. Tapi belum asar, sahabat. Jadi ya menjelang asar lah. Jadi ini adalah makam keramat
Ki Gede Jati Penghulu, atau yang biasa masyarakat sebut dengan Mbah Mulu, sahabat. Nah, siapa sosok Mbah Mulu ini, sahabat? Nah, ini buat masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya, dan juga para pecinta ziarah, para pecinta situs-situs sejarah dimanapun berada, ini yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui. Ya kan, siapa sosok Mbah Mulu ini atau Ki Gede Penghulu ini, sahabat? Nah, ini sahabat, ini adalah pelajaran sejarah yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui. Jadi beliau ini, sahabat, Mbah Mulu atau Ki Gede Penghulu ini, sahabat, itu adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Pekalongan ini, sahabat. Cuman memang posisi daripada makam keramat Ki Gede Penghulu ini, sahabat, atau Mbah Mulu ini nyempil, sahabat ya, karena nyempil lokasinya gitu kan, di tengah-tengah kebun, ya kan, tengah-tengah kebun seperti ini. Jadi banyak masyarakat juga yang belum mengetahui, sahabat, dengan makam keramat Mbah Mulu ini, sahabat. Jadi masyarakat Pekalongan pun saya kira belum banyak yang tahu, sahabat, dengan makam keramat Mbah Mulu ini, ya kan. Nah, saya kesini pun hari Senin sore, sahabat. Ini udah jam 3, ya kan. Saya tidak berjumpa dengan peziarah yang lain karena memang sepi dan belum banyak orang yang tahu dengan makam keramat Mbah Mulu ini. Oleh karenanya masih sepi peziarah, sahabat. Oleh karenanya, buat para pecinta sejarah, pecinta situs-situs sejarah, pecinta situs-situs sejarah makam keramat, ya kan, dimanapun berada se-Indonesia, khususnya buat masyarakat wilayah Kabupaten Pekalongan sendiri nih yang belum tahu, ya kan, terkait dengan makam keramat Mbah Mulu atau Ki Gede Penghulu. Nah, silakan buat masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya, saya kasih tahu bahwasanya di Kecamatan Wonopringgo, di Duku Sampih atau Desa Sampih ini ya, kurang lebih ya. Nah, posisinya berada di tengah-tengah pohon sengon, ya kan, dan juga tanaman tebu. Ini ada makam keramat Ki Gede Penghulu atau Mbah Mulu. Silakan buat sahabat-sahabat semua pecinta ziarah, khususnya masyarakat Pekalongan, datang berkunjung mengalap barokah kepada beliau, Sohibul Makbaroh, Sohibul Makom, Waliullah Ki Gede Penghulu, sahabat. Wah, ini udah asar ya, kita break dulu, sahabat ya, kita dengerin azan asar dulu. Dari pagi itu, sahabat, dari jam pagi lah ya, subuh itu kan, sampai siang tadi hujan terus, sahabat. Waduh, tapi ini alhamdulillah sore terang, sahabat. Tapi ini kayaknya kelihatannya kok udah agak adem lagi ya kameramen ya. Aduh, takutnya ini hujan lagi nih, sahabat. Nah, jadi seperti itu, sahabat ya, kurang lebih. Jadi ini adalah makam keramat daripada Ki Gede Jati Penghulu, sahabat, atau dikenal juga oleh masyarakat setempat dengan Mbah Mulu, sahabat. Nah, kalau saya lihat itu, sahabat ya, saya kira ini makamnya cukup terawat juga, sahabat ya, meskipun bangunannya kecil ya. Ini bangunannya nggak terlalu gede ya, jadi mungkin ini, aduh, apa sih ini, tawon. Hanya kompleks satu ini aja, sahabat, apa, satu pas untuk makam aja ya, nggak begitu gede. Tapi saya kira ini terawat, sahabat ya, terawat, dan pastinya ada pengurusnya karena rapi gitu kan. Ini sudah dibuatkan daripada teras-teras gitu kan. Ini juga kayaknya belum terlalu lama ya, masih kokoh gitu, masih agak baru, sahabat ya. Tuh, ya kan. Cuma ya memang sepi, sahabat, belum banyak
peziarah gitu kan, karena memang belum banyak orang yang tahu gitu. Nah, ini adalah bagian samping sebelah kanan sahabat, sampingnya lagi. Wah, ini pohon apa ya kameramen ya, kayak belimbing ya ini nih. Ya, coba ini center sini deh. Iya. Jadi memang tidak ada pohon-pohon besar seperti makam-makam keramat yang lain, sahabat. Ya kan? Karena memang di sini banyaknya pohon sengon. Pohon sengon pun masih kecil-kecil, sahabat. Belum siap panen. Seperti yang sahabat-sahabat tadi udah lihat. Nah, ini bagian sampingnya, sahabat. Memang struktur tanahnya nggak rata, sahabat ya. Jadi karena memang ini tergolong masih dataran agak tinggi. Tanahnya pun tanah merah, sahabat tuh. Bukan tanah hitam gitu. Jadi di sini tuh tanah merah. Tuh, ini adalah bagian samping, sahabat. Sebagian samping makom. Wah, ini cuman ada pohon gede nih, entah pohon apa, tapi nggak gede-gede banget sih. Pohon apa tuh kameramen tuh? Ketapang. Itu juga ada pohon bambu tuh. Wah, cuman pohon bambunya kayaknya di tanah orang lain, sahabat, karena ini kan ada batasannya ya, ada batasan tanahnya tuh. Mungkin batasan tanah makom itu ya ini gitu kan, ada batasannya gitu. Ini tuh pohon bambunya di perkebunan sebelah, sahabat, bukan di area makam. Jadi enggak begitu serem sebenarnya, sahabat, karena pohon bambunya sebelah sana. Nah, ini juga kayaknya habis rehab, sahabat ya, bangunan makamnya tuh. Jadi mungkin ini bangunan yang lama gitu kan. Nah, cuman ini direhab kembali, dibangun kembali, sahabat, ya kan. Tapi pakainya behel, hebel, behel. Behel kayak hebel pakainya, sahabat. Pakainya itu hebel, ya kan. Terus atapnya juga ini udah baja ringan semua gitu kan. Ya penting lah, mending dan rapi ya, sahabat ya. Cuma seremnya itu, sahabat, seremnya di sini itu sepi, ya kan. Sepi, tidak ada orang lain, karena memang ini di tengah-tengah kebun. Di tengah-tengah kebun. Bukan hutan, sahabat, bukan. Ini bukan hutan. Ini adalah kebun. Ini adalah kebun, di mana kebun-kebun ini adalah kebun sengon. Perkebunan yang kebanyakan ditanami daripada pohon-pohon sengon, sahabat. Pohon sengon itu ya pohon sengon, sahabat. Jadi seperti itu, sahabat ya. Lokasinya ini cukup menarik juga, sahabat. Jadi silahkan buat sahabat-sahabat semua, para pecinta ziarah dimanapun berada, ayo saya rekomendasikan, khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Saya rekomendasikan untuk berziarah ke sini, datang, berkunjung, dan ngalap barokah kepada beliau, Sohibul Makom, Sohibul Makbaroh, Waliullah Ki Gede Jati Penghulu, sahabat, atau masyarakat biasa menyebutnya Mbah Mulu, sahabat. Karena beliau ini adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Pekalongan juga, yang selayaknya patut kita apresiasi, kita hargai, kita hormati, dan kita nyambung silaturahim kepada para sesepuh kita, kepada para pendahulu kita, sahabat, ya kan. Kalau tidak ada beliau-beliau ini, para sesepuh-sesepuh kita ini, sahabat, yakin kita tidak akan menikmati seperti apa yang sudah kita nikmati pada saat ini, sahabat. Karena para pendahulu kita itu, sahabat,
para orang tua kita dulu itu adalah pejuang yang sangat luar biasa, yang membangun peradaban, yang mana hasilnya itu kita nikmati saat ini, sahabat. Yang nginep di makam, katanya di situ ya buat tidur, di situ ya masak, apa segala macem, kurang lebih katanya sampai 1 tahunan, sahabat, kurang lebih ya kan. Dan konon katanya, sahabat, itu yang nginep di situ segerombolan itu katanya buron, ya kan, katanya buronan, orang ngumpet katanya, sahabat, orang yang ngumpet, tapi ngumpetnya di makam keramat ini, sahabat.